Indonesia yang sama-sama kita cintai ini tentu harus terus kita isi melalui pembangunan. Dan kita harus mengawali ini dengan mempersatukan visi dan misi besar kita dalam berbangsa dan bernegara. Itulah indahnya demokrasi kita. Ada saatnya kita berkompetisi, ada saatnya kita berdiskusi, dan lebih banyak sebetulnya ruang dialog kita untuk membangun negeri. Permasalahan Indonesia tentu tidak terlepas dari apa yang terjadi di dunia saat ini. Stagflasi. 2 tahun pandemi dan masih berkepanjangan, kita tidak tahu kapan bisa benar-benar pulih. Lalu terjadi perang. Di zona perang Eropa, Ukraina dan Rusia. Berpengaruh langsung pada pasokan komoditas pangan dan energi. Inflasi yang sulit untuk dikendalikan. Berdampak langsung dan tidak langsung bagi negara-negara termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tentu pekerjaan rumah ini harus kita cari solusinya bersama. Dan ini bukan pekerjaan 1 tahun, 2 tahun, tapi juga harus berkelanjutan, lintas generasi dan lintas kepemimpinan. Mari kita sama-sama mencari solusi yang terbaik untuk ini. Tetapi kita juga harus bertanya, apakah kemudian kita menyongsong pemilu 2024 itu, bagaimana kita harus bisa menyeimbangkan antara kebebasan dan pembangunan. Sering ada dikotomis, sering ada pertanyaan kritis, mending mana, lebih pilih mana, pembangunan atau kebebasan? Katanya kalau kebebasan, maka tidak terjadi instabilitas, saya ulangi, akan terjadi instabilitas yang akan mengganggu pembangunan. Saya berpandangan tidak perlu kita memilih, karena dua-duanya bisa kita jalankan. Oleh karena itu saya sangat mengapresiasi dan mendukung tema besar ini, memajukan pers, menyatukan Indonesia, sekaligus juga kemerdekaan pers yang harus kita jamin. Kita ini dalam situasi hari ini ada filosofer dari Spain, namanya Jose Ortega, mengatakan, we don't know what is happening. Ini adalah exactly apa yang terjadi hari ini. Jangankan kita bicara jangka panjang, kita belum tahu apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Kita menghadapi dunia yang sering disebut sebagai the perfect storm, yaitu 5C, COVID belum selesai, konflik Ukraina-Rusia melebar ke Taiwan, di Laut Cina Timur, kemudian kita bicara climate change, yang membuat juga nanti situasi tanpa tidak menentu, dan kita bisa bicara commodity price. Alhamdulillah yang diuntungkan adalah Ketua Umum Kadin. Kemudian juga kita bicara mengenai cost of living atau inflation. Dunia tadi disampaikan oleh Pak AHY, sebuah negara seperti Amerika pun gamang menghadapi gempa tektonik ini. Kita lihat pertumbuhan ekonomi Amerika minus 0,9 Q2Q, inflasinya 9,2. Jadi apa yang dikhawatirkan stagflasi technically terjadi di Amerika. Apa yang terjadi di Cina, kita lihat pertumbuhan ekonominya untuk pertama kali di bawah 1%. Geopolitik menjadi sesuatu yang real, dan Indonesia diminta untuk menangani dampak perang, bukan perang langsung, tetapi dampak ekonomi. Karena antara perang dan ekonomi sudah intertwined, sudah digabungkan. Sanksinya adalah sanksi ekonomi. Oleh karena itu kita harus bersiap, namun alhamdulillah tadi pagi diumumkan oleh BPS, pertumbuhan ekonomi kita extraordinary, 5,44%. Tema yang diusung ini menarik sekali. Jadi kemarin ketika ngobrol dengan Mas Arifin tentang apa yang akan dibahas, ada banyak sesungguhnya yang menjadi
semesta pembicaraan kita. Apalagi kalau bicara tentang pers, begitu banyak yang bisa diangkat. Tapi ketika Forum Pemret mengambil tema memajukan pers, menyatukan bangsa, maka kata persatuan menjadi kunci. Dan kalau kita ingat, bangsa ini terbentuk menjadi sebuah Indonesia karena keinginan untuk mendapatkan kemerdekaan hakiki. Kemerdekaan hakiki itu adalah keadilan sosial bagi semua. Karena itulah memilih untuk bersatu. Berbagai unsur yang ada dalam bangsa ini, dari mulai unsur agama, unsur etnis, suku, dan lain-lainnya, memilih bersatu karena tujuan. Kita harus ingat, yang dipersatukan adalah tujuannya, bukan asal-usulnya. Akhir-akhir ini kalau kita bicara tentang bersatu, kita mau menyatukan asal-usul. Padahal sesungguhnya asal-usul tidak bisa dipersatukan. Yang dipersatukan adalah tujuan kita bersama. Disitulah letak persatuan kita. Kita menuju sebuah cita-cita keadilan sosial. Dan untuk itu dilakukan dua hal. Satu, menggulung kolonialisme. Yang kedua, menggelar kesejahteraan dan keadilan. Menggulung kolonialisme sudah beres. Generasi sebelum kita yang sudah melakukan. Bagian kita hari ini adalah menggelar kesejahteraan dan keadilan. Itu bagian generasi kita sekarang. Dan dalam menggelar itu, kita memilih prosesnya menggunakan proses demokrasi. Proses demokrasi ini berbeda dengan masa sebelumnya. Kita pernah hidup di era prademokrasi. Para otoriter, banyak negara juga sudah mengalami. Dan kalau kita lihat apa kuncinya, rezim otoriter bertahan dengan pilar rasa takut, fear. Rezim demokrasi bertahan dengan trust. Bila fear itu hilang, rezim otoriter tumbang. Dan kita menyaksikan berbagai rezim otoriter bertumbangan karena rasa takut hilang. Nah, demokrasi untuk bisa berjalan dan berfungsi dengan baik, berfungsi dengan baik itu artinya semua aspirasi dapat tempat untuk diperdebatkan. Dan demokrasinya deliver. Deliver artinya bahwa kebijakan yang dihasilkan meningkatkan kesejahteraan, menghasilkan keadilan. Itulah delivery dari demokrasi. Hadirin hadirat sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga tadi, kondisi kekinian yang kita patut syukuri tertangani secara umum. Realisasi investasi, realisasi APBN, kemudian penanganan inflasi, berbagai indikator-indikator, Pak Ketua Umum Kadin juga berperan, para pengusaha dan juga semua pihak di dalam mengelola kesulitan yang sangat-sangat berat kita hadapi bersama-sama. Dan nampaknya beberapa hari ke depan dan bulan-bulan yang akan datang akan lebih berat lagi. Dalam suasana ini tentu berbagai keberhasilan yang telah kita raih itu, syukur kita reformasi berjalan terus. Berbagai kendala hambatan, reformasi demokrasi tetap jalan yang terbaik. Ada kerinduan memperbaiki atas keadaan yang sulit, terancamnya persatuan, liberalisme, segala bidang, oligarki yang muncul, berbagai elemen negatif yang muncul di era reformasi ini memang harus kita inventarisir satu persatu menjadi bagian dari penyempurnaan apa yang menjadi keberhasilan-keberhasilan kita. Tinggal 3 menit. Baru pengantar sudah tinggal 3 menit. Nah, karena itu ke depan jangka 5 tahun, ini tornya minta 5 tahun itu apa? Yang pertama adalah bagaimana agar beberapa agenda-agenda esensial benar-benar dipersiapkan dengan baik. Yang pertama apa? Layanan pendidikan. Yang kedua, layanan kesehatan. Yang ketiga, layanan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk di atas itu adalah kebutuhan perumahan yang amat sangat mengerikan dan kesulitan karena fluktuasi harga tanah dan kebutuhan perumahan itu. Nah,
jangka panjangnya ekonomi kita bisa terus berjalan dengan baik apabila tema besar kita hari ini, pers dan kita semua mampu menjaga persatuan bangsa. 3 level kepemimpinan yang berkontribusi di dalam mendukung persatuan ini. Yang pertama tentu pemerintah, presiden dan seluruh jajaran. Yang kedua tokoh-tokoh NGO non formal di luar kepemimpinan pemerintahan. Dan yang ketiga grassroots yang sehari-hari bersama rakyat. Nah, 3 level ini menjadi contoh apa? Vaksinasi kita paling berhasil akibat 3 level kepemimpinan ini berjalan dengan sinergis. Di berbagai negara pro kontra vaksin aja memakan waktu. Di kita relatif bisa berseiringan dengan baik akibat semua level tokoh bisa berjalan bersama-sama bersinergi.